Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, Dr. Umi Enggarsasi, SHM Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Yang terhormat, Dr. Raden BC, selaku Ketua Program PKPA Program Angkatan Khusus Advokat Angkatan 19 FHO EKS. Yang terhormat, ada Ketua DPC Pradi kepada Bapak Haryanto. Selamat datang Bapak. Dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta PKPA Angkatan 20 tahun 2024 di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Untuk memulai pendidikan khusus profesi advokat pada pagi hari ini, marilah segera kita buka bersama dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di sana dari penuh Indonesia, bangsa dan marilah hiduplah tanahku, bangunlah hadirin bisa duduk kembali. Selanjutnya mari kita dengarkan laporan dari Ketua Program PKPA Angkatan 19 FHWKS. Oh, Angkatan 20, mohon maaf. Kepada Dr. Raden BC Kartoningrat SHMH kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta PKPA Angkatan 20 tahun 2024. Yang saya hormati Bu Dekan, Ibu Dr. Umi Enggarsasi SHM Hum, Pak Ketua DPC Pradi Surabaya, Pak Haryanto SHM Hum, dan juga yang saya banggakan tentunya teman-teman peserta PKPA Angkatan 20 tahun 2024. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih terlebih dahulu karena atas kepercayaan Bapak Ibu semuanya memilih Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagai tempat Bapak Ibu untuk menempuh pendidikan khusus profesi advokat, yang mana PKPA ini memang sebagai salah satu syarat Bapak Ibu untuk bisa menjadi seorang advokat. Ya, memang langkah awalnya adalah harus mengikuti PKPA ini. Ya, Pak Ketua, saya melaporkan alhamdulillah kita sudah mendapatkan 70 peserta, udah kan ya. Jadi kepercayaan ini tentunya tidak luput dari kerja keras panitia dan juga kepercayaan peserta dari angkatan-angkatan sebelumnya, sehingga saya yakin itu menjadi salah satu promosi terbesar kita. Dari 70 peserta itu kurang lebih sekitar 20 peserta dari alumni kita Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sisanya itu dari luar ya. Jadi memang banyak dari berbagai universitas
baik dari Universitas Trunojoyo Madura itu juga penyumbang terbesar juga kita, lalu kemudian ada Ubaya dan Untak dan sebagainya. Jadi memang rata, jadi merata persebarannya dari berbagai universitas yang mengikuti PKPA angkatan 20 ini. Ya. Itu pertama dari saya. Berikutnya yang perlu saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan PKPA ini kepada seluruh peserta, yaitu pertama terkait dengan tata tertib ya. Tata tertib untuk peserta, yang pertama, peserta diwajibkan mematuhi tata tertib selama pelatihan berlangsung. Kedua, peserta selalu menjaga ketertiban, kesopanan, dan kesusilaan. Ketiga, memelihara suasana yang nyaman dan tenang dengan tidak merokok dan atau makan minum, mengotori ruangan, hilir mudik yang tidak perlu, bertindak atau berbicara yang tidak ada hubungannya dengan pelatihan yang sedang diikuti. Keempat, toleransi keterlambatan peserta hanya diperkenankan 15 menit terhitung sejak pengajar mulai menyampaikan materi. Kelima, peserta wajib mengikuti proses belajar mengajar minimal 80% kehadiran dari seluruh sesi kurikulum PKPA sebagai syarat untuk berhak mendapatkan sertifikat PKPA. Ini jadi penting ya. 80% itu menjadi salah satu syarat untuk DPN Pradi mengeluarkan sertifikat sehingga kehadiran itu wajib. Jika memang berhalangan untuk hadir offline, silakan konfirmasi ke panitia untuk bisa ikut online ya. Lalu kemudian untuk pakaian peserta laki-laki itu kemeja dan berdasi, celana dari bahan kain bukan jeans dan bersepatu. Untuk wanita blus atau kemeja, rok atau celana panjang dan juga bersepatu. Dan yang paling penting untuk memenuhi syarat 80%-nya tadi, peserta wajib mengisi presensi daftar kehadiran setelah sesi pembelajaran berakhir yang akan diinformasikan atau di-share oleh panitia bagi yang online. Lalu kemudian peserta yang meninggalkan ruang kelas pada saat pelatihan berlangsung harus seizin pengajar dan panitia pelaksana. Room meeting, link ID, dan password akan dibagikan oleh panitia paling lambat 15 menit setiap sesi dimulai. Peserta tidak diperkenankan membagikan ID dan password room meeting, merekam, serta menyebarkan video pembelajaran pada pihak lain dalam bentuk apapun. Yang 10, peserta wajib mengaktifkan kamera bagi yang online ya, harus on cam dan standby selama sesi pembelajaran berlangsung. Peserta wajib mematikan mikrofon selama sesi pembelajaran berlangsung. Mengaktifkan mikrofon hanya diperkenankan atas izin moderator atau co-host. Ini bagi misalnya peserta online yang mau bertanya dan sebagainya. Lalu kemudian 12, peserta yang akan mengajukan pertanyaan silakan menggunakan emoji angkat tangan atau dengan menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Kemudian panitia akan merespon peserta yang diperkenankan untuk bertanya. Apabila peserta diketahui meninggalkan sesi pembelajaran lebih dari 15 menit, maka peserta yang bersangkutan akan dikeluarkan dari sesi pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan terakhir, pelanggaran terhadap tata tertib akan menjadi bahan pertimbangan untuk menunda pemberian sertifikat pada peserta yang melakukan pelanggaran tersebut. Ya, sehingga saya harapkan tata tertib yang sudah saya bacakan ini bisa dipatuhi oleh semua peserta agar kita semua bisa nyaman dengan pendidikan ini tentunya. Lalu kemudian sebagai syarat juga untuk bisa dikeluarkan sertifikat dengan minimal kehadiran 80%. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika nanti ada yang dipertanyakan atau apa terkait dengan administrasi, bisa tanya kepada saya atau Mas Jipi ya sebagai perwakilan panitia. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah sambutan Dekan FHUPKS kepada Dr. Umi Enggarasasi SHM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semua. Jangan lupa selalu bahagia ya. Kok kelihatannya kok tegang semua. Ya, kita belajar tapi tetap santai ya, dalam artian tidak terlalu tegang. Kayak itu Pak Har, kayak mau diuji ini. Saya lihat kok wajahnya tegang semua kayak mau ujian. Belum, ujiannya masih jauh. Dan saya yakin nanti insya Allah 100% bisa lulus semua. Yang saya hormati Pak Pak Haryanto SHMH, Ketua DPC Pradi Surabaya. Jadi ini mungkin yang belum kenal, Ketua DPC selalu hadir di Fakultas Hukum WK. Yang saya hormati Ketua
Dr. Raden BC, kemudian panitia, dan yang sangat saya banggakan peserta PKPA Angkatan 20 kerjasama Fakultas Hukum WKS dan DPN Pradi dan DPC Pradi Surabaya. Kalau ditanyakan Pradi itu kan banyak ya Pak Ade ya. Jadi ini yang Pradinya yang memang diakui ya kan Bapak Profesor Otto Hasibuan. DPC Pradinya Pak Har ini terus selamanya Ketua DPC Pradi Surabaya karena di bawah beliau maju sekali untuk Pradi Surabaya. Pertama tentunya kita tak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua diberi kondisi sehat ya kan bisa berkumpul di ruang sini di Fakultas Hukum WKS walaupun di luar kalau dulu Covid sekarang empok Pak Har tapi insya Allah semua kita sehat semangat itu kami bangga saudara percaya masuk di PKPA Fakultas Hukum WKS kerjasama dengan DPC dan DPN Pradi Surabaya karena apa menunjukkan bahwa saudara paling tidak tertarik di sini Fakultas Hukum WKS pada ruangnya ya agak lumayan lah bisa dibanggakan saudara nyatakan Fakultas Hukum WKS karena kalau sudah masuk walaupun peserta PKPA saudara sudah masuk keluarga besar Fakultas Hukum WKS. Jadi saudara boleh nyebut sebagai keluarga besar Fakultas Hukum WKS. Saya berharap saudara bangga dengan keluarga besar Fakultas Hukum WKS. Silakan cari ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak hanya di kelas PKPA, boleh saudara gabung baik formal atau informal di program S1 atau S2. Jadi saya persilakan Pak Har, kita terbuka ya kan. Kalau memang butuh ilmu silakan bergabung ya. Kalau S1 kan sudah S1 semua boleh mungkin dibutuhkan ilmu apapun silakan ke fakultas bisa ngikuti kuliah informal ataupun konsultasi dengan para dosennya kami siap. Kalau yang belum S2 boleh gabung juga di Fakultas Hukum WKS ada program magister. Ada 2 jalur biasa itu ditempuh bisa selesai 3 semester, jalur RPL 2 semester bisa lulus saudara nanti magister. Walaupun tidak sekarang, mungkin lain waktu bisa gabung, kami tunggu karena apa lebih baik nilainya kalau sudah master ya Pak Andi. Itu harapan kami saudara nanti bisa gabung baik program S1 secara informal karena saya yakin mungkin sudah lulus tahun berapa atau sudah praktek lupa silahkan cari ilmu di Fakultas Hukum WKS kami terbuka untuk saudara jadi ada kelas pagi ataupun kelas malam dan alhamdulillah di sini juga banyak alumni S1 langsung S2 atau S2 ambil S1 ya kan tidak apa-apa yang penting cari ilmu sebanyak-banyaknya di Fakultas Hukum WKS. Itu ya harapan kami. Dan sekali lagi kami sangat bangga dengan gabungnya saudara. Dan saya harap saudara bisa mengikuti tata tertib yang ada. Dan insya Allah bisa lulus 100%. Karena angkatan kemarin lulus sekitar 95% ya. Upahnya. Kalau pendidikannya insya Allah lulus semua yang penting hadir. Baik yang online ataupun yang offline. Jadi ada beberapa memang offline karena memang kendala tempatnya yang jauh atau alasan tertentu itu dimungkinkan karena memang sistemnya hybrid ya kan. Tapi kalau upahnya saya harap nanti waktu ada tentirannya itu saudara hadir. Yang penting nomor 1 tulisannya bisa dibaca ya Pak Harya. Itu kendalanya biasanya tulisannya itu nggak bisa terbaca. Pengoreksinya males baca, itu aja. Kalau sudah bisa terbaca, kalau soalnya saya yakin semua sudah diberikan, insya Allah bisa semua ngerjakan dan datang dan bisa tulisannya terbaca, insya Allah bisa lulus. Yang nggak lulus kemarin itu karena tidak hadir waktu ujian, itu aja. Jadi itu aja. Jadi insya Allah pendidikan ini bisa mengantarkan saudara nantinya jadi advokat yang profesional. Ya, saya kira demikian dari saya. Selamat menempuh pendidikan di sini, insya Allah berhasil sampai kapanpun.
jangan dilupakan Fakultas Hukum WKS sebagai keluarga besar saudara yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua DPC Pradi Surabaya kepada Bapak Haryanto SHM Hum. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Dr. Umi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya. Yang saya hormati Mbak Dr. BC sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan PKPA Angkatan ke-20 kerjasama Fakultas Hukum UWKS dengan DPN Pradi, serta yang saya hormati para panitia yang terlibat dalam acara PKPA ini, serta tidak lupa rekan-rekan saya, para peserta PKPA Angkatan ke-20 di sini. Pertama-tama tentunya kita ucapkan syukur alhamdulillah atas berkat nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir di sini dalam rangka pembukaan PKPA angkatan ke-20 ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada Bu Dekan yang kepercayaan ini terus-menerus diberikan kepada Pradi untuk bisa bekerja sama, dan alhamdulillah WK ini ngebut terus. Saya bilang kan Mbak PC kok ngebut terus. Jadi selama 1 tahun ini belum 1 tahun sudah tiga kali ngadakan ya. Mulai bulan Februari kemarin ya, 3 kali sudah ngadakan PKPA. Yang lain paling sekali setahun. Nah ini Mbak di bawah naungan Bu Dekan ini luar biasa Mbak BC sampai bisa 4 kali nanti. Dulu ya pernah 4 kali ya. Ya. Nah itulah kenapa saya harus banyak-banyak ucapkan terima kasih kepada Bu Dekan dan Sivitas Akademika Fakultas Hukum UWKS ini. Tanpa Bu Dekan, tanpa kepercayaan yang diberikan kepada Pradi, yang nggak mungkin kita bisa. Kalau Friedman itu mengandaikan ada 3 sistem elemen hukum. Agak berat sedikit, tapi nanti guyonan aja. Pertama adalah legal structure, kedua legal substance, ketiga legal culture. Seandainya diumpamakan oleh Friedman, ini WK Fakultas Hukum dan DPN ini legal structure-nya, lembaga-lembaganya. Lembaga-lembaga, kalau itu sistem elemen hukum kan lembaga negara. Nah inilah ada lembaganya. Apa itu? DPN Pradi dan Fakultas Hukum UWKS. Itu seandainya diandaikan oleh Friedman, tapi ini kan nggak cocok dengan pendidikan. Saya hanya mencuplik kata-kata yang untuk memantik semangat aja. Selanjutnya di situ juga digambarkan dengan legal substance. Legal substance itu berisi aturan-aturannya, hukum-hukumnya. Nah, aturan-aturan itu di dalam PKPA di sini yang sudah digariskan oleh DPN sama WKS Fakultas Hukumnya adalah program PKPA. Siapa yang menjalankan? Itulah legal structure. Mau rame, mau sedikit, mau macam-macam dalam arti aturan-aturan mau dihidupkan PKPA-nya, mau sistemnya bagaimana, aturan main sudah ada tadi. Saya kira itulah kewenangan daripada Bu Umi serta menunjuk ketua panitia dari WK, apalagi Mbak BC ini juga pengurus harian DPC Pradi Surabaya. Jadi sudah klop. Jadi kalau ada pertanyaan saya diprotes, kenapa WK terus menerus ngadakan, yang lain nggak dikasih kesempatan kan?
Bukan, sama-sama kesempatan saya bilang gitu. Tapi tergantung dari operatornya. Kulturnya tadi. Legal kulturnya, kalau hukumnya, sistem hukum legal kultur ini kan orang-orangnya yang mau menjalankan hukumnya itu. Aparat penegak hukumnya. Nah, itu gampang Friedman mengandaikan sesuatu itu lebih mudah karena diandaikan dari itu. Jadi kami juga bisa mengandaikan itu. Kalau operatornya sudah semangat, operatornya profesional, sehingga bisa saja terjadi pelaksanaan PKPA itu berterus-terus, berkali-kali, terus-menerus, tanpa henti. Kok bisa tanpa henti? Iya, Mbak BC selesai buka lagi. Terus ada jeda itu pembukaan, terus pendaftaran dan sebagainya, buka lagi. Jadi saya kira ya itulah kebanggaan kami kepada WK. Terima kasih sekali lagi Bu Dekan yang dengan jajarannya yang dengan sangat-sangat serius itu mengoptimalkan kegiatan PKPA ini. Tadi Bu Dekan sudah memberitahukan bahwa sebetulnya materi ujian itu sebetulnya sudah diberikan nanti oleh para pemateri. Namun kalau pesertanya kurang ngikuti, memang kadang-kadang kata wong Jawa enggak dong. Enggak tahu ya, enggak dong. Ya itu kadang-kadang karena nggak ngikuti materi dengan serius. Makanya tadi disebutkan dalam tata tertibnya, kalau yang online pun harus on kameranya. Terus menerus. Kalau toh izin mau ke toilet dan sebagainya, mau ada apa, makan dan sebagainya, juga harus ada izin panitia. Itulah aturan-aturan yang telah diterapkan oleh DPN Peradi untuk mengantisipasi adanya kelas hybrid ini. Dulu kelas online. Karena awalnya kita konvensional, biasa, luring biasa, karena ada COVID, begitu kita terapkan sistem online. Begitu online jalan, COVID-nya alhamdulillah juga sudah nggak ada, kita ganti masih hybrid karena nggak bisa meninggalkan. Untuk apa mengakomodasi yang jauh-jauh, yang daerah-daerah yang jauh bisa ikut di kota-kota. Memang kadang-kadang kita tergerus di Jakarta, tapi alhamdulillah Surabaya sebagai kota nomor 6 di Indonesia, saya kira mampu mengimbangi Jakarta sehingga tidak kalah jumlah peserta PKPA di sini ataupun di tempat-tempat lain yang kerjasama dengan Peradi Surabaya. Lanjut dengan informasi ujian, tadi masih jauh memang, 14 Desember Bu Dekan. 14 Desember itu jauh. Nah nanti saya kira WK ini ada kebiasaan yang baik. Nanti pada waktu mau ujian biasanya ada tryout. Nah itulah ngikutan tryout. Kalau mengikuti tryout saya kira banyak bocoran. Tapi bocorannya enggak persis loh ya. Enggak ada bocoran. Ini zero KKN. Kalau nanti ada yang saya sanggup meluluskan atau saya sendiri ngomong, pasti lulus kamu. Nah, ini jangan digubris. Enggak mungkin bisa. Karena ini semua ada sistemnya. Tadi aturan main sudah kita tentukan. Dari dulu Peradi terkenal dengan zero KKN. Kalau ini grade-nya aja nggak diturunkan, mungkin agak susah. Ini grade-nya sudah diturunkan dari 7 ke 6. Dan sistem penilaiannya pun dari multiple choice itu nilainya cuma 40, yang IC itu 60. Jadi kalau nanti misalnya ada pertanyaan yang membuat surat gugatan, membuat jawaban, membuat surat kuasa, itu harus Anda bisa di luar kepala dan tulisannya bisa dibaca dan cepat. Itu aja. Ini bocoran halusnya gitu. Bocoran halusnya ini. Awal sudah digaris tahu, nanti kalau ada pemateri-pemateri itu tolong Anda perhatikan betul-betul. Jadi yang lain nggak penting, penting semua itu materi-materi di multiple choice itu akan keluar juga. Saya kira itu. Jadi sekali lagi penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bu Dekan dan teman-teman jajaran Fakultas Hukum, Mbak BC dan panitia yang telah bekerja keras untuk bisa
mewujudkan PKPAN ini dengan kualitas yang telah kita tentukan, tentunya tidak mengurangi kualitas yang sudah ada yang kita tentukan. Itu merupakan salah satu kebanggaan dari kami juga. Dan saya yakin tadi sudah dikatakan kalau WK ini pasti lulus semua. Kalau nggak lulus berarti nggak ikut ujian, gitu aja. Kenapa? Bocoran-bocoran halus itu ada, walaupun nggak tepat, nggak cocok ya, nggak ada yang tahu apa namanya soalnya. Tapi biasanya nyerempet-nyerempet itu member-member ya, nah, mendo-mendonya itu ada ini. Saya sering berguru dengan bahasa-bahasa desa soalnya tidak biar nggak lupa saya bayar orang desa. Gitu. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada para peserta angkatan ke-20 kerjasama Fakultas PKPA antara Fakultas Hukum UWKS dengan DPN Pradi. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, PKPA angkatan ke-20 kerjasama antara UWKS dengan DPN Pradi, saya nyatakan resmi dibuka. Sekian dari saya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haryanto, SHM agar maju ke depan untuk menyerahkan rompi sebagai simbolis PKPA Angkatan 20. Sebelum foto ada sesi berdoa bersama. Oke. Selanjutnya adalah sesi berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Supardi SHMH. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah kita berdoa, menundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk mengharap keridhoannya agar acara ini dari awal sampai akhir berjalan dengan baik dan lancar. Doa saya pimpin secara Islam, bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan sakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pembukaan pendidikan khusus profesi advokat angkatan 2020 tahun 2024 yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan DPN DPC Pradi Surabaya. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui,
limpahkanlah kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti pendidikan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti pendidikan ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya. Ya Allah yang maha bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, ya Allah, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamulah kami berbakti, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya Allah yang maha mengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, para pemimpin-pemimpin kami, dosa dan kesalahan para guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan orang-orang yang telah mendahului kami. Kabulkanlah doa kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas samiul alim. Rabbana dhahab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah sesi foto bersama.